Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa wa ba'd. Sahabatku, teman-temanku semuanya, para pemirsa Togi Wijaya Channel. Seperti biasa, setiap hari kami ingin mencoba untuk membacakan hukum-hukum fikih, ya, fikih Islam, penjelasan lengkap, ya, mazhab Imam Syafi'i, yaitu judul nama kitabnya adalah Fikih Islam Lengkap, ya, penjelasan mazhab Imam Syafi'i. Dan teman-temanku semuanya yang saya banggakan dan yang saya cintai, bahwa pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan tentang macam-macam darah yang keluar dari wanita, ya, macam-macam darah yang keluar dari wanita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai, ya, kita bacakan, ya. Ada 3 darah yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu 1 darah haid, 2 darah nifas, yang ketiga darah istihadah, ya. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan cara yang sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya merah kehitam-hitaman. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan nifas, ya. Masa haid paling pendek adalah sehari semalam, sedangkan paling lama adalah 15 hari. Biasanya selama 6 atau 7 hari. Masa nifas paling pendek adalah sejenak, sedangkan paling lama adalah 60 hari. Biasanya 40 hari. Masa suci paling sedikit di antara 2 haid adalah 15 hari dan tidak ada batasan jangka waktu paling lamanya. Umur perempuan mengalami haid paling sedikit adalah 9 tahun, ya. Jangka waktu hamil paling sedikit adalah 6 bulan, sedangkan paling lama adalah 4 tahun, namun biasanya adalah 9 bulan. Penjelasannya: 1. mengenai haid mengenai haid, Bukhari, ya, di 290 dan Muslim 1211 meriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata, "Kami berangkat dan tidak ada yang ingin kami lakukan kecuali menunaikan haji. Ketika kami berada di Sarf, saya haid. Kemudian Rasulullah menemuiku ketika aku sedang menangis. Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu? Nah, apakah engkau mengeluarkan darah?' Saya menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji. Namun demikian, janganlah engkau tawaf di Baitullah. Dalam riwayat lain, sampai engkau suci.' Sarf, ya, adalah nama sebuah daerah di dekat Mekah. Maksud pertanyaan Rasulullah, 'Apakah engkau mengeluarkan darah?' adalah apakah engkau haid, ya. Penjelasan yang kedua dari Abu Daud 286 dan selainnya meriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisi bahwa dia mengalami istihadah. Nabi lalu bersabda kepadanya, 'Idza kana damul haidati fa innahu aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa amsiki', ya. Yang dilanjutkan bahwanya as-sholati fa idza kanal ajaru fatawaddo'i wa sholli fa innama huwa irku.
Jika itu adalah darah haid, maka warnanya hitam dan dikenal. Jika darahnya memang seperti itu, maka jangan mengerjakan sholat. Jika darahnya tidak seperti itu, maka berwudulah dan sholatlah. Itu hanyalah cucuran darah. Penjelasan yang ketiga, Bukhari 226 dan Muslim 333 meriwayatkan dari Aisyah. Dia menceritakan bahwa Fatimah binti Abu Hubais datang menemui Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya adalah perempuan yang sedang mengalami istihadah. Bolehkah saya meninggalkan sholat?" Beliau bersabda, "Innama zaliki irku walaisa bihaidi fa iza akbalat haidotuki fatruki sholata fa iza zahaba qadruha faghsili ankid dama wasolli." Ya, itu hanyalah cucuran darah, bukan haid. Jika engkau mengalami haid, maka tinggalkanlah sholat. Jika berakhir waktunya, maka bersihkanlah darah dari dirimu dan sholatlah. Ya. Penentuan jumlah hari maupun umur seorang wanita mulai mengalami haid, nifas, dan suci adalah berdasarkan penelitian, yaitu meneliti berbagai kejadian dan realita. Banyak fenomena yang membuktikannya. Ya. Abu Daud 311 dan selainnya meriwayatkan dari Ummu Salamah. Dia berkata, perempuan-perempuan yang mengalami nifas pada masa Rasulullah tidak mengerjakan sholat selama 40 hari. Ini berdasarkan kebiasaan dan tidak mustahil jika lebih. Dalil jangka waktu hamil paling sedikit adalah firman Allah, "Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahro." Ya. Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ini surat Al-Ahqaf ya, ayat 15. Beserta firman Allah lagi ya, "Wa fisaluhu fi amaini." Ya. Masa menyapihnya adalah selama 2 tahun. Jika jumlah waktu hamil dan menyapih adalah 30 bulan, sedangkan menyusui selama 2 tahun, maka waktu hamil adalah selama 6 bulan. Dalil yang menunjukkan waktu biasanya dan paling lama adalah berdasarkan penelitian. Kita langsung lanjutkan ke larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid dan nifas ya. Ketika wanita mengalami haid dan nifas, diharamkan baginya 8 perkara, yaitu 1. Sholat, 2. Puasa, 3. Membaca Al-Quran, 4. Memegang dan membawa mushaf ya. Yang kelima, masuk masjid. Yang keenam, tawaf. Yang ketujuh, jima. Dan ke-8, berjumpa dengan suami di bagian tubuh yang terletak di antara pusar dan lutut. Penjelasannya, wanita yang sedang haid dan nifas dilarang mengerjakan sholat dan puasa. Bukhari 298 dan Muslim 80 meriwayatkan dari Abu Said bahwa Rasulullah bersabda kepada seorang wanita yang bertanya tentang kekurangan agamanya, "Bukanlah jika sedang haid engkau tidak mengerjakan sholat dan tidak puasa." Wanita yang mengalami haid dan nifas ya mengqadha puasa namun tidak mengqadha sholat. Bukhari 315 dan Muslim 335 meriwayatkan hadis. Sedang redaksi ini adalah sesuai riwayat Muslim dari Mu'azzah. Dia berkata, Aisyah ditanya, "Mengapa perempuan yang mengalami haid harus mengqadha puasa namun tidak mengqadha sholat?" Aisyah menjawab, "Itu menimpa kami ketika bersama Rasulullah.
kami diperintahkan untuk mengqadha puasa namun tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang membaca Al-Quran. Ibnu Majah 596 meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, la ya'ra'ul junubu wal haidu syai'an minnal Qur'an, ya. Orang yang junub dan haid tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang memegang dan membawa mushaf. Dasarnya adalah firman Allah, la yamassuhu ilal mutahharun, ya, tidak menyentuhnya kecuali mereka disucikan. Surat Al-Waqiah, ya. Juga ditambahkan oleh sabda Rasulullah yang berbunyi, la yamassal qur'ana illa tohiru, ya. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni, ya, secara marfu', ya, 1/121, dan Imam Malik dalam Al-Muwatta secara mursal 1/199. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang masuk masjid, baik karena khawatir akan mengotorinya maupun alasan lain. Dia tetap diharamkan berdiam diri dan berbolak-balik ke masjid, bukan sekedar masuk. Jika Dasarnya arak adalah berubah menjadi hadis suka yang dengan diriwayatkan sendirinya, oleh maka Abu ia Daud suci karena faktor dari Aisyah. penyebab kenajisannya adalah bersabda, memabukkan. Hal itu telah hilang dengan berubahnya menjadi cuka. Akan tetapi jika berubah dengan memasukkan sesuatu, saya tidak maka menghalalkan ia masjid tidak untuk suci. perempuan yang haid Sebab dan sesuatu orang yang dimasukkan junub. ke dalamnya menjadi Ini najis ditunjukkan dengan untuk memasuk masalah yang disebutkan dengan masuknya tadi. itu, Hal dan tetap menjadi najis. Ditunjukkan Jika oleh arak itu hadis yang berubah menjadi diriwayatkan cuka, maka oleh sesuatu Muslim yang di dalamnya itulah yang 298 membuatnya dan najis. selainnya dari Aisyah, dia berkata bahwa Rasulullah Baiklah bersabda teman-teman, padaku, ya. Ambilkanlah Itulah, untukku ya, tikar pembahasan dari pada masjid. hari ini. Saya berkata, Ya, saya sedang yaitu haid. tentang Bersabda, haidmu itu bukan berada di tanganmu. Nasai, ya. Najis, 1/147 Dan meriwayatkan dari mudah-mudahan apa Maimunah. yang Dia berkata, saya salah bacakan seorang di tadi, antara kami ya, bangkit bermanfaat untuk mengambil buat tikar, terutama di masjid. buat diri saya Kemudian sendiri, dia membentangkannya, dan mudah-mudahan padahal dia buat dalam teman-teman yang keadaan menonton haid. video ini, ya. Dan Wanita bagi yang teman-teman, sedang haid dan saudara-saudara nifas semua, dilarang ya, mengerjakan yang tawaf, ingin menambahkan karena larangan ini atau seperti membetulkan halnya dari apa larangan yang saya mengerjakan baca, sholat. karena saya menyadari Hakim bahwa pasti banyak kesalahan, 1/459 ya. Mudah-mudahan meriwayatkan dapat dan kritikan dan menilai sahih pembelajaran yang sebuah hadis lebih dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah, banyak dari teman-teman semuanya, ya. inna tawafa Baik, sekali lagi bil yauti mohon maaf atas mislus kekeliruannya sholati dan ila terima kasih atas annakum perhatiannya. tatatab Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khair, ya. Tawaf di Baitullah itu seperti sholat, namun demikian kalian bisa berbicara. Barang siapa ingin berbicara maka janganlah berbicara kecuali yang baik-baik. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang melakukan jima. Dasarnya adalah firman Allah, ya, fa'tazilun nisya'a fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yadkhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Oleh sebab itu jauhkanlah diri kalian dari wanita di waktu haid dan jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Maksud menjauhkan diri dari mereka adalah tidak berhubungan badan. 7. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang bercumbu dengan suami di bagian tubuh yang terletak di antara pusar dan lutut. Abu Daud 212 meriwayatkan dari Abdullah bin Sya'ad bahwa dia bertanya kepada Rasulullah, apa yang halal bagiku dari istriku ketika dia haid? Beliau menjawab, engkau boleh bersenang-senang dengan bagian tubuh yang berada di atas sarung. Artinya di atas bagian yang ditutup oleh sarung. Sarung adalah pakaian yang menutup bagian tengah badan, biasanya bagian yang berada di antara pusar dan lutut. Para ulama bersepakat bahwa hukum nifas sama dengan haid dalam segala perkara yang dihalalkan maupun diharamkan, dan dimakruhkan maupun disunahkan. Itulah teman-teman ya, sudah saya bacakan ya tentang hukum nifas ya tadi ya, hukum nifas ya. Semoga apa yang saya bacakan bermanfaat, terutama buat diri saya sendiri ya, buat dari saya sendiri, dan buat teman-teman yang mengikuti membaca, menonton video ini. Dan pastinya dalam saya membacakannya tadi banyak kekurangan dan banyak kesalahan, dan saya hanya bisa memohon maaf ya. Dan barangkali teman-teman yang sudah atau lebih mengetahui tentang hal-hal yang saya bacakan, mohon komentarnya, mohon kritikannya agar kami dalam membacakannya ke depan lebih baik dan bisa menjadikan pelajaran buat saya pribadi dan juga teman-teman yang ingin menonton video ini. Terima kasih sekali lagi, tunggu saya video berikutnya. Sekali lagi mohon maaf, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.